Reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia. Wal tandur nafsum ma kodamat ligot. Perhatikan sejarahmu untuk hari esokmu. Sejarah sebagai salah satu cabang ilmu sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari ulama dan santri serta umat Islam Indonesia. Banyak karya sejarah Islam Indonesia dan dunia Islam umumnya yang beredar di sekitar kita. Namun, banyak pula isinya sangat bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, sahabat, khalifah, wirausahawan, ulama, waliullah dan santri, serta umat Islam. Apalagi dengan adanya upaya deislamisasi sejarah Indonesia, peranan ulama dan santri, serta umat Islam di dalamnya ditiadakan. Atau tetap ada, tetapi dimaknai dengan pengertian yang lain. Seperti yang diangkat oleh K.R.H. Abdullah bin Nuh, masalah waktu masuknya Islam ke Indonesia semestinya terjadi pada abad ke-7 Masehi. Ternyata dituliskan sangat jauh berbeda waktunya. Dimundurkan hingga abad ke-13 Masehi. Tidak hanya masalah waktu, tetapi juga dituliskan oleh orientalis kehadiran Islam di tengah bangsa dan negara Indonesia dinilai mendatangkan perpecahan. Karena Islam dinilai menimbulkan banyak kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang tersebar di seluruh Nusantara sehingga imperialis Barat menemui kesukaran untuk menguasai Nusantara Indonesia. Sebaliknya, walaupun kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Buddha tidak terdapat di seluruh pulau Nusantara Indonesia, tetapi ditafsirkan bangsa Indonesia saat itu mengalami zaman kejayaan dan keemasan. Interpretasi orientalis dan imperialis Barat selalu memuji kerajaan Hindu-Buddha dan mendiskreditkan Islam. Hal ini diakibatkan pelopor perlawanan terhadap penjajah Barat di Indonesia adalah ulama atau wali songo. Ketika imperialis Barat, Kerajaan Katolik Portugis, 1511 Masehi, dan Kerajaan Protestan Belanda, 1619 Masehi, mencoba menguasai Indonesia, selalu dihadang oleh ulama dan santri. Oleh karena itu, sejarawan Barat menyebutnya sebagai santri insurrection, perlawanan santri. Mengapa tidak dilawan oleh kekuasaan politik Buddha Sriwijaya dan Hindu Majapahit pada saat penjajah Barat tiba di Nusantara? Keduanya sudah tiada. Akibatnya, kedua penjajah Barat dengan politik kristenisasinya dengan agama Katolik dan Protestan mencoba menjajah Nusantara Indonesia berhadapan dengan ulama dan santri serta sultan yang berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa, negara, dan agama Islam. Jika dalam sejarah, setiap gerakan perlawanan terhadap imperialisme disebut sebagai gerakan nasionalisme. Sementara dalam sejarah, ulama dan santri di Indonesia sebagai pelopor perlawanan terhadap imperialisme, yang seharusnya ulama dan santri dituliskan dalam sejarah Indonesia sebagai pembangkit kesadaran nasional di Indonesia. Ternyata tidak ditulis. Padahal, ulama dan santri menurut zamannya adalah kelompok cendekiawan Muslim. Kelompok inilah dalam catatan sejarah sebagai pemimpin terdepan ide pengubah sejarah di Nusantara Indonesia. Perlu diingat, istilah nasional dimasyarakatkan oleh Sentra Al-Syarikat Islam. Dalam National Congress Sentra Al-Syarikat Islam pertama, Tenatiko di Bandung, 17–24 Juni tahun 1916 Masehi. Namun,
Dalam sejarah Indonesia, akibat diartikan nasionalisme bukan dari gerakan organisasi Islam, maka istilah nasional seperti disosialisasikan oleh Perserikatan Nasional Indonesia, PNI, di Bandung. Tanggal 4 Juli tahun 1927. Padahal, istilah Indonesia dipelopori oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dengan mengubah Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. 1925 Masehi di Belanda dan majalah Hindia Putera diganti menjadi Indonesia Merdeka. Akibat Dr. Sukiman Wiryosanjoyo aktif dalam pimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, dan Partai Masyumi tidak dituliskan sebagai pelopor pengguna pertama istilah Indonesia dan Indonesia Merdeka dalam masa kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. Boeng Karno mendirikan PNI 1927 Masehi, 11 tahun sesudah National Congress Central Syarikat Islam pertama, Tenatiko, 1916 Masehi, yang dipimpin oleh Umar Said Cokro Aminoto, Abdul Moeis, Wiknya di Sastra di Bandung. Umar Said Cokro Aminoto tidak hanya sebagai guru politik, tetapi juga sebagai mertua Boeng Karno. Demikian pula, National Congress Central Syarikat Islam juga memelopori menuntut Indonesia merdeka. Atau pemerintah sendiri, Zelfbestur, 1916 Masehi. Namun dalam sejarah Indonesia, dituliskan pelopornya Boeng Karno di depan pengadilan kolonial di Bandung pada 1929 Masehi. Atau petisi Sutarjo yang menuntut Indonesia merdeka. Anehnya, tanggal jadi Budi Utomo, tanggal 20 Mei tahun 1908 Masehi, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Padahal, sampai dengan Kongres Budi Utomo di Solo, 1928 menurut Mer. Aka Pringgodikdo dalam Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Budi Utomo tetap menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. Walaupun sampai dengan kongres tersebut, Budi Utomo sudah berusia 20 tahun, tetap mempertahankan Jawanisme. 22 Selanjutnya Dr. Sutomo membubarkan sendiri Budi Utomo, 1931 Masehi karena tidak sejalan dengan tuntutan zamannya. Ajaran kejawen atau Jawanisme sebagai landasan wawasan Budi Utomo sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas pribumi. Melalui medianya Jawi Hisworo, Budi Utomo berani menghina Rasulullah. Walaupun Budi Utomo dengan media cetaknya menghina Rasulullah, sampai sekarang umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia tetap menaati keputusan Kabinet Hatta, 1948 Masehi. Bersedia menghormati tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Demikian pula kelanjutannya Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raja. Dipimpin pula oleh Dr. Sutomo. Dengan medianya, majalah Bangun, tidak beda dengan Jawi Hisworo, juga menerbitkan artikel yang menghina Rasulullah. Selain itu, Partai Indonesia Raja Parindra, sebagai partai sekuler dan anti-Islam, perlu kiranya para ulama dan MUI mempertimbangkan kembali keputusan Kabinet Hatta, 1948 Masehi, tentang tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas pun diperingati setiap tanggal 2 Mei. Kabarnya diambil dari hari lahir Ki Hajar Dewantara,
pendiri Taman Siswo, 1922 Masehi. Yang pada awalnya merupakan perkumpulan kebatinan Seloso Kliwon. Kalau ini benar, mengapa bukan hari lahir KH Ahmad Dahlan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 18 November tahun 1912 Masehi? 10 tahun lebih awal dari Taman Siswo, 1922 Masehi, dan pengaruhnya jauh lebih meluas di seluruh kota di Nusantara. Akibat deislamisasi penentuan Hardiknas, menjadikan KH Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah tidak terpilih sebagai pelopor pendidikan nasional. Sebenarnya masih banyak contoh lagi. Upaya deislamisasi terhadap penentuan peristiwa nasional dalam penulisan sejarah Indonesia. Kehadiran buku ini di tangan pembaca bukanlah telah berhasil meluruskan sistem penulisan sejarah Islam Indonesia. Belum sama sekali, hanya merupakan sebuah rintisan upaya pelurusan. Buku ini pun hanya merupakan upaya melengkapkan karya R.K.H. Abdullah bin Nuh semula berjudul Sejarah Islam di Jawa Barat hingga Zaman Keemasan Banten. Melihat isi dan jiwa serta dasar pemikiran kesejarahan di dalamnya karena tidak hanya membahas sejarah Islam di Banten, tetapi juga berisi bahasan sejarah Islam di luar Jawa dan membicarakan sejarah kerasulan, Khulafaur Rasyidin, serta perkembangan wirausahawan atau wiraniagawan Islam pada umumnya. Berikut pengaruhnya terhadap pertumbuhan kekuasaan politik Islam atau kesultanan, dan dampak selanjutnya. Semua itu memberi inspirasi atas lahirnya buku Api Sejarah, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, R.K.H. Abdullah bin Nuh sendiri sebenarnya banyak mengangkat fakta sejarah yang bersumber dari karya Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam. Guna pendekatan yang seluas sumbernya pada buku ini Ahmad Mansur Suryanegara menambahkan pembahasannya dengan peristiwa sejarah yang terjadi di luar Indonesia. Sejarah Islam Mongol di India dan Islam di Cina, terutama Islam di Timur Tengah. Hal itu karena melihat pengaruhnya cukup besar terhadap perkembangan kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Nusantara Indonesia. Walaupun buku ini telah hadir di tangan pembaca, tetapi upaya menuliskan kembali, rewrite dan menginterpretasikan kembali, reinterpretation, sejarah ulama dan santri sebagai cendekiawan Muslim di Indonesia, dan peran wirausahawan atau wiraniagawan, serta perjuangan kaum penegak ideologi Islam, dan upaya penguasaan maritim atau kelautan, sangat perlu terus melakukan penelitian dan penerbitannya. Mengapa dan ada apa? Karena adanya upaya deislamisasi penulisan sejarah Indonesia. Upaya deislamisasi penulisan sejarah Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Secara sistemik proses deislamisasi penulisan sejarah Indonesia menjadikan peran ulama dan santri di bidang Ipolexosbud dan Hankam tidak mendapat tempat yang terhormat dalam penulisan sejarah Indonesia. Sementara masyarakat awam dan cendekiawan Muslim sangat kurang memperhatikannya. Mereka mengira penulisan sejarah yang benar adalah yang pernah dituliskan terlebih dahulu oleh sejarawan Belanda. Selain itu, sampai sekarang ini belum pernah terpikirkan oleh para ulama dan santri. Terjadi keanehan dan kejanggalan sejarah dalam diorama Monumen Nasional. Digambarkan bahwa pesantren sebagai pemersatu bangsa Indonesia abad ke-14 Masehi.
Sedangkan agama Katolik Roma sebagai faktor penyatu 1947 dan Gereja Protestan sebagai pemersatu bangsa abad ke-20. Tidakkah diorama tersebut memberikan kesan pesantren berperan sebagai pemersatu bangsa hanya di abad ke-14? Hanya karena tergantikan oleh Katolik dan Protestan di abad ke-20, peran sejarah Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, dan lainnya ditiadakan dalam diorama Monumen Nasional, kecuali hanya Muhammadiyah pada 18 November 1912. Walaupun terlebih dahulu didirikannya, tetapi ditempatkan pada nomor urut 25, di belakang Taman Siswa, tanggal 3 Juli tahun 1922, nomor 24. Sedangkan Syarikat Islam, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama ditiadakan. Seluruh partai politik pun ditiadakan. Kendati demikian, upaya sementara pihak de-Islamisasi sejarah Indonesia. Di sisi lain pemerintah Republik Indonesia masih sempat membangun 3 buah masjid sebagai monumen mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam peran aktifnya menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, di ibu kota perjuangan RI Yogyakarta dibangun Masjid Syuhada, Masjid Pahlawan. Pertanda Republik Indonesia menjadi merdeka karena pengorbanan harta dan jiwa para syuhada. Kedua, hanya karena perjuangan para pemakmur masjid, menjadikan Indonesia Istiqlal atau Indonesia Merdeka, kemudian dibangunlah Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan di ibu kota Republik Indonesia, Jakarta. Ketiga, Indonesia sebagai tanah tumpah darah rahim ibu, dibangunlah Masjid Baitur Rahim di depan Istana Merdeka. Mungkinkah proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan 1364 Hijriah, dapat dituliskan dan dibacakan oleh proklamator jika tanpa ulama dan santri sebagai pengawal terdepan kemerdekaan Indonesia? Untuk itulah, di depan Monumen Nasional, disimbolkan perjuangan ulama dan santri, dengan patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda. Sekaligus sebagai lambang dinamika dan mobilitas ulama dan santri dalam perjuangannya membebaskan Nusantara Indonesia dari segenap penjajahan. Buku ini berisikan fakta sejarah perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun karya sejarah ini kurang mendetail, tetapi tidaklah berarti hanya berhenti sampai di sini. Generasi mendatang dan para peminat sejarah pada penerbitan berikutnya perlu menuliskan ulang dan melengkapinya. Peristiwa sejarah yang terjadi di tengah bangsa Indonesia sampai hari ini, hakikat merupakan kesinambungan masa lalu yang telah diletakkan dasarnya oleh ulama dan santri. Oleh karena itu, wal tandur nafsum magadamat ligot, perhatikanlah sejarahmu untuk hari esokmu. Quran Surat 59 ayat 18. Semoga Allah merahmati, memberkahi, dan menunjuki kita semua. Bandung, 10 Zulhijjah 1435 Hijriah. Tanggal 5 Oktober tahun 2014 Masehi. Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Jawa Barat, BKSPP Prof. Dr. KH Salimuddin Ali Rahman, M.